Jurnalis Cilik. Sejak saat itu, singa hanya menunggu makanannya yang diantar oleh rakyatnya. Dan tibalah giliran kelinci yang harus menyerahkan diri sebagai santapan sang singa. Di perjalanan, kelinci mencari Jangan kemana-mana. bagaimana bisa lolos dari terkaman sang singa. Kelinci sengaja datang terlambat, dan singa pun benar-benar merasa lapar. Roar! Kenapa kau lama sekali terhadap seekor kelinci? Kau tidak bisa membuatkan kenyang. Tenang Tuan, sebenarnya aku datang ke sini bersama 12 keluargaku. Namun, kami bertemu singa lain yang lebih kuat darimu. Bahkan dia menentangmu dan menyandra keluargaku. Tunjukkanlah di mana singa itu. Akan kutunjukkan kekuatanku padanya. Kelinci membawa singa ke sebuah sumur yang sangat dalam. Lihatlah Tuan, itu adikku ada di sana bersama singa itu. Singa dengan rasa marahnya melihat ke dalam sumur. Nampaklah bayangannya yang dianggap sebagai singa lain. Roar! Singa mengerang dan melompat ke dalam sumur. Kepalanya terbentur sebuah batu yang sangat licin. Singa Dicerna. Apa judul dongeng yang disampaikan oleh Ananda Halim tadi dan tokohnya? Ya, coba judul dan tokohnya. Perkenalkan, nama saya Catur Saputra dari kelas 3. Oh, lihat ya. Judul beserta tokoh. Yang suka menyimak pelajaran, pinter anaknya. Nama saya Catur Saputra dari kelas 3A. Malas nulis tapi bisa jawab bertanya. Jawaban dari judulnya kelinci dan singa. Tokohnya adalah singa dan kelinci. Betul atau salah, Wina? Betul. Betul atau salah, Wina? Betul salah? Betul atau salah, teman-teman? Masih belum lengkap. Siapa yang bisa? Ada yang bisa melengkapi? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang bisa melengkapi jawabannya? Oh, coba dari kelas rendah, dari kelas 1, 2, 3. Dulu kan. Nah iya, coba sini kamu. Ini nih. Bisa, Bu. Makanya ngajar ke sono. Bisa. Coba dari kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Tunjuk tangan. Ayo. Kawan. Tekan itu ketiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Alisra dari kelas 5C. Judulnya kelinci, singa, berapa? Kan nggak bisa kan? Nggak bener kan? Singa dan kelinci. Sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Ya, itu dulu kan. Gajah. Betul. Jawabannya sangat lengkap. Siapa namanya tadi? Irfan. Irfan dapat hadiah. Mau nggak, Irfan? Makanya simak
ya tadi anak-anak menceritakan bahwa Bunda adalah apa? Hah? Bintang. Apa yo? Dengan mendengarkan lagu, mendengarkan puisi, mendengarkan dongeng, harusnya kalian bisa mengambil isinya. Ya, karena dari sebuah lagu, dari puisi, dari dongeng itu pasti ada pesan yang disampaikan. Jadi jangan sibuk sendiri, yang ngobrol sendiri tentunya gak ada dirimu yang selalu. Nah, itu isi yang disampaikan. Bunda yang selalu ada di dalam hati kita semua. Sehingga bagaimana hormat kita terhadap seorang bunda. Ya, terima kasih Ananda Nirwana yang menyampaikan lagu Bunda dengan sangat merdu dan cantik sekali. Terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya Bu Ino. Selanjutnya ada penampilan dari kelas 2. Ayo sekali lagi beri tepuk tangan untuk adik-adik kita tercinta, untuk penari-penari Name yang ganteng-ganteng semuanya.
pernah nggak di antara kalian yang pernah membaca buku kecil-kecil punya karya? Ya, kecil-kecil punya karya, dan itu bukunya sudah dijual tidak hanya di toko-toko biasa ya, tapi sampai ke Gramedia. Siapa pengarangnya? Penciptanya adalah anak-anak usia dari mulai 9 tahun, bahkan ada yang 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Bayangkan, mereka sudah bisa menciptakan buku. Nah, sesuai dengan bulan bahasa, maka kami dari guru-guru ingin memiliki murid yang juga memiliki potensi. Kita mau lihat, mungkin di antara kalian ada yang sudah memiliki potensi bisa membuat sebuah karya buku, tapi dalam bentuk kecil. Ya, sebagai awal, maka buku yang dibuat itu hanya berupa rangkuman dari beberapa pelajaran masing-masing kelas. Kebetulan kamu kelas berapa? Kelas 5. Nih masih banyak yang ngobrol. Kayaknya nggak penting buat anak-anak nih. Kamu mau tahu kenapa dia maju ke depan? Karena sudah menciptakan buku ini. Sebetulnya yang diharapkan tadi bukan membaca isinya, karena kalau baca isinya itu adalah hanya rangkuman. Dia merasa senang karena ikut berlayar, tapi ibunya melarang dan berkata, kamu di sini saja, nak. Kata Malin, tak usah khawatir ibu, Malin akan baik-baik saja dan tidak akan melupakan ibu. Hampir setiap hari ibu Malin menatap lautan dan berharap anaknya segera pulang. Suatu hari kapal mewah pun datang merapat di tepi pantai. Tong 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 tong. Hei, coba lihat, ada kapal mewah di sana. Kira-kira siapa ya yang datang? Warga pun berbondong-bondong melihat kapal mewah itu. Saking ramainya, Ubaya pun ikut berdesak-desak. Dia melihat Malin Kundang turun dari atas kapal dan dia berkata, "Nak, mengapa kau begitu lama, nak? Ibu sangat merindukanmu. Syukurlah kau telah pulang, nak." Tiba-tiba wanita cantik di sampingnya pun berkata dengan sinis, "Malin, apakah benar wanita kotor ini adalah ibumu? Kau bohong padaku dahulu. Kau bilang ibumu adalah bangsawan yang sederajat denganku." Terus Malin mendorong ibunya hingga terjatuh. "Dasar kau perempuan tua, siapa kau? Kau bukan ibuku." Ibu pun berkata, "Nak, aku ini ibumu, nak. Apakah kau sudah lupa?" Malin berkata, "Kau bukan ibuku. Ibuku bukan orang miskin seperti itu." Lalu ibu Malin pun bersujud dan ingin memeluk kaki Malin. Dia langsung mendorong ibunya hingga pingsan di samping pasir. Berapa saat kemudian dia terbangun dan melihat pantai sudah sepi. Dengan anaknya yang disayanginya tak mengakui sebagai ibunya. Dengan hati yang kecewa, yang sedih, Ibu Malin pun berdoa, "Ya Allah, jika benar dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi jika benar dia anakku, aku minta keadilanmu, ya Allah." Tiba-tiba langit pun menjadi gelap dan angin berhembus kencang, wush, wush, wush. Petirnya menyambar, gor, gor, gor. Badai pun menghantam kaki Malin, gor. Tiba-tiba kaki
kemarin kan menjadi keras. Aduh kakiku. Bagus, generasi muda Indonesia. Jadilah produktif untuk membangun negeri tercinta Indonesia. Di negeri pertiwi, semangat berkobar berapi-api. Meningkatnya produktivitas, mengalirnya kreativitas, membawa perubahan dan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Inti puisi yang saya buat adalah generasi muda sangat berperan untuk kemajuan negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kita Sultan sendiri ya. Saya nggak apa-apa ya. Kelas 6B. Kemudian ada apa lagi ini? Selanjutnya ya Bro. Selanjutnya adalah puisi berantai yang akan dibawakan oleh kelas 6. Ya, dari kelas 6 puisi berantai. Waktu dipersilakan. Para hadirin, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kiara. Saya Syakira. Saya Hafizah. Kami bertiga ingin membacakan puisi yang berjudul Rabiul Awal Telah Tiba, karya Ozi V. Andika. Rabiul Awal telah tiba. Sejenak hatiku gemetar membaca kisah yang telah dijanjikan. Sungguh hari yang bahagia di mana orang-orang seakan mati rasa. Engkau ingin menangis bahagia. Keduanya kembali bersama atas selawat Rasulnya. Rabiul Awal telah tiba, mengajak kita untuk mengingat kisah Tentang pasukan Abraha yang tumbang oleh burung dan ulat. Tentang wayang asli dari Persia, 14 bangsa istana Kisra, Sirna. tentang padamnya api kaum Majusi, juga tentang runtuhnya gereja Buhaira. Rabiul Awal telah tiba, kelahiran Muhammad bertabur cahaya. Menjadi pertanda bahwa Syam akan segera cerah, menggantikan kejayaan Romawi pada zamannya. Rabiul Awal telah tiba, sudah sangat jauh dari 571 Masehi. Aku tidak pernah sekalipun melihat Nabi. Aku hanya tahu dari sirah Nabawi, juga firman Tuhan. Sungguh malu aku hari ini, padahal Muhammad akan menolong di hari akhir nanti. Sedangkan bibirku masih sedikit berucap salawat. Duhai Nabiku, aku sungguh mencintaimu. Mengamuk mendoblasi putrinya. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil dan hidupnya hanya dari penjualan ikan mendoge. Bahkan mereka sering tidak makan karena tidak bisa membeli bahan pangan. Pada suatu hari, Pak Mendong bermimpi dan mendapatkan pesan dari nenek buyut. Akhirnya dia mengatakan kepada istrinya, Boleh, malam Bapak bermimpi bertemu dengan nenek buyut. Dia berpesan kalau Bapak harus mengundang Pak miskin untuk kenduri, tapi harus memberikan kue. Oh alah Pak Nen, kita aja makannya susah, apalagi mengadakan kenduri. Uang dari mana toh Pak? Bagaimana kalau cuma ini kita jual saja? Hah, laku berapa toh Pane? Siapa juga yang membeli bubuk sekecil ini? Mereka pun berpikir keras. Tiba-tiba mereka menemukan ide. Mereka akan meminjam uang kepada orang kaya di desa dan memberi itu sebagai jaminan sementara. Saat mereka mendapatkan uang, mereka mulai membeli beras, sapi, kuali, dan lain-lainnya. Setelah semuanya sudah siap, maka fakir miskin diundang untuk kenduri. Gak nyangka ya, gak tau Pak Mendong dan Bu Mendong bisa melakukan kenduri seperti ini. Ayah, masakan Mbak Mendong juga hidangan pun habis tak tersisa.
dengan tokoh-tokohnya, Dengan tokoh aslinya. tokohnya. Dengan tokoh aslinya. Ibu guru sampai merinding loh dengar ceritanya tadi. Ceritanya di dalamnya sangat bagus ya Bu Ira ya. Bagus banget. Banyak pelajaran yang harus kita ambil dari cerita yang sudah disampaikan Naila. Ternyata memang anak-anak SDN Kalibaru 1 itu, jika kalian mau belajar, Ini dari kelas 2. jangan cepet-cepet dong. Bu guru kan belum kenal. Ayo, pelan-pelan. Dekatkan, mic-nya dekatkan dengan mulut. Nah, Perkenalkan, nama saya Muntazila Rahimi dari kelas 2C. ya pertanyaannya, apa judul dari dongeng yang sudah disampaikan Naila? Pak Menong dan Bu Menong. Apa? Pak Menong dan Bu Menong. Oh, sebentar ya, Naila. Coba Bu Guru panggil Naila tadi. Naila mana judulnya bener nggak? Pak Menong dan Bu Menong. Salah. Siapa? Judulnya apa? Pak Menong dan Bu Menong. Pak Menong dan Bu Menong. Betul atau salah? Ya udah stop ya. Salah ya, mohon maaf ya. Jawabannya kurang tepat. Siapa yang ingin membetulkan? Siapa yang ingin membetulkan anak rendah dulu, coba kelas rendah dulu. Kelas tinggi lagi, coba. Tadi sudah kelas rendah. Nah ya, kamu sini sayang. Lewat sini. Perkenalkan, nama saya Raka Bayati dari kelas 5C. Pak Mendong dan Bu Mendong. Ya, betul atau salah Naila? Hah? Betul. Jadi jawabnya adalah Pak Mendong dan Bu Mendong. Kenapa dinamakan Pak Mendong dan Bu Mendong? Karena apa? Pekerjaannya Mendong itu apa, Naila? Membuat anyaman dari daun. Itu namanya mendong ya. Kalau orang Jawa mungkin yang lain kurang paham kali ya. Ya Bu Ira, terima kasih betul. Tepuk tangan untuk siapa? Terima kasih. Reva. Berarti alhamdulillah memperhatikan dongeng yang disampaikan Naila tadi. Ya. Negeriku yang dulunya indah telah dihancurkan oleh penduduknya sendiri. Mereka merobohkan pagar pernikahannya. Bisakah aku memperbaikinya? Namun, mengapa hanya aku saja yang peduli? Bukan hanya negeriku saja yang hancur, namun kebudayaanku juga hancur. Dibiarkan hilang dan mati, tergantikan oleh budaya asing hingga hilang jati diri. Ayo kita selamatkan negeri ini melalui tangan-tangan kita sendiri. Jangan hanya jadi penonton, jadilah aktor. Apa kalian akan diam saja ketika negeri kita hancur? Apa kalian akan diam saja ketika budaya kita hancur? Tidakkah kalian ingat perjuangan orang terdahulu? Hai pemuda, bakarlah semangat kalian, bakarlah tenaga kalian. Ingat, kita harapan bangsa untuk negeri. Saya akan mempresentasikan arti dari setiap tema. Sebelum itu, ada yang tahu apakah ada yang tahu apa itu generasi muda? Generasi muda adalah kelompok orang yang lahir dengan rentang waktu yang berbeda dan mendapat pekerjaan sebagai penerus bangsa. Arti dari bayi pertama ini. Siapa namanya sayang? Ya. Oh, ini enggak apa-apa. Ya, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Putri dari kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Isya Putri.
karya siapa puisi yang telah disampaikan oleh kakak kelas kamu tadi? Karya siapa puisinya? Karya siapa dan kelas berapa ya Biro ya? Karya siapa dan kelas ya. Karya siapa puisi yang disampaikan kakak tadi? Benar nggak? Benar? Ya, jawabannya betul. Puisi tadi adalah karya dari Ananda Shakira. Dari kakak tercinta kita Shakira. Saya Dulu kondisi geografis negara kedua Asia. Benua Asia adalah benua terluas di dunia. Negara yang saya bahas adalah benua Asia bagian selatan. Negara yang pertama kali saya bahas adalah Bahrain. Kalian jika ingin membuat negeri kalian bisa membuka seperti ini. Lalu negara kedua yang saya bahas adalah negara Bhutan. Bhutan sebagian besar terdiri atas pegunungan curam dan tinggi yang saling bersilangan dengan jaringan aliran sungai deras. Jika kalian membacanya lebih rinci, kalian bisa menarik seperti ini. Lalu negara kedua yang saya bahas adalah negara Sri Lanka. Di sini tertulis judul negaranya dan di sini tertulis juga tentang kondisi geografisnya. Negara keempat yang saya